jangan pernah menghina mama dan papa aku lagi. Jadi kamu mau ngajarin saya sopan santun? Enggak. Aku tuh... Ma! Lu yang lepas! Sini! Oh iya, saya ingat dengan Mbak ini. Tapi saya baru tahu kalau Mbak ini alergi dengan bumbu kayu manis, Mas. Padahal papanya sendiri yang meminta saya untuk menaruh bumbu kayu manis itu ke dalam soto anaknya. Rafka, makanan ini tuh nggak sehat, Rafka. Kamu nggak lihat? Bungkusnya aja pakai styrofoam kayak gini. Ayuna ini cuma sok baik sama kamu. Dia tahu kan kalau kamu punya autoimun? Kenapa sekarang malah ngeracunin kamu pakai makanan yang nggak sehat kayak gini? Astaga. Aduh, Mbak, maaf ya, Mbak. Iya. Saya minta maaf. Gak apa-apa, Mbak. Iya, Mbak. Esok. Mayday. Kabur. Maaf ya. Iya, Mbak. Iya. Mas Rafka, awas! Mas Rafka! Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila bahwa kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu untuk membicarakan detail perceraian kalian. Membahas perceraian ini aja sudah terasa berat buat aku. Papa Dharma malah minta pembahasan tentang perceraian aku dan Mas Rafka di resto tempat kami lamaran. Rasanya hati ini luka, pedih. Saya berharap ini tidak akan menimbulkan drama di antara keluarga kita. Lebih cepat surat kesepakatan perceraian kalian ditandatangani akan lebih baik untuk kita semua. Ini yang terbaik untuk kita, Ayuna. Perceraian ini mungkin tidak akan sah. Tapi dengan kamu pergi dari sisi gua, gak akan lagi ada urusan lagi sama gua. Hidup kamu akan lebih mudah, Ayuna. Rafka, Papa ikut sama kamu ya. Biar mobil Papa supir yang anterin pulang. Ya udah, Pak. Yuk, kita jalan. Mas, aku pamit ya, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sekarang Rumah Makis Ekstra 20%. Isi lebih banyak, lebih kenyang. Rumah Makis Ekstra 20%. Yuk beli sekarang. Terima kasih. Pak, gimana ceritanya sih? Kok Papa malah ada di sini, Pak? Udah gitu gimana, Papa? Mukanya gimana? Oh, ya, Aman nggak? aman. Gimana? Tahu aku jagoan silat Cimande. Iya, Mama tahu. Tapi gimana ceritanya? Bukannya Papa ke Papua, kok bisa ada di sini? Terus tiba-tiba berantem lagi sama laki-laki itu. Apa gimana? Jadi tadi aku pas di Papua aku lupa beliin oleh-oleh buat kamu. Jadi aku mampir di sini, aku pikir aku mau beli kamu sepatu. Malah ribut tuh masih karung beras tadi. Papa, so sweet banget. Ngapain sih repot-repot begitu? Ya udah, nanti diobatin di rumah aja. Takutnya luka dalam lagi, Pak. Oke. Terus mobil Papa mana? Aduh, kacau. Tadi kan aku datang naik mobilnya Sheila.
mobilku tadi sempat mogok di jalan. Jadi aku titipin tuh biar diservis. Oh, Pak, kalau mobil udah servis-servis begitu mogok-mogok mendingan jual aja, Pak. Iya benar-benar sayang. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Kemana ya Mi Amor? Apa dia udah pergi? Untung Mi Ayam gak curiga aku datang sama Mi Amor. Akhirnya gue bisa ngedapetin apa yang gue inginkan. Nah itu tuh Arsila, ngapain dia kesini? Gak tau malu banget, padahal dipecat. Masih kesini aja. Kok bisa-bisanya si Apes banget ketemu sama istrinya Musang Gendit tadi di mall. Ih, kesel deh. Lagi gue shopping, hampir bayar tuh sepatu. Gak jadi kamu dapat sepatu bagus. Tahu gitu temen-temen aja gue bersyukur sendiri. Pas banget gue sumpah. Ketahuan lagi tadi. Ngapain lagi kantor nelfon segala? Ya halo? Arsila, kamu tolong datang segera ke kantor. Ada kebutuhan apa ya nyuruh saya datang ke kantor? Emangnya saya masih dibutuhkan? Kamu diminta kembali kerja di sini. Sekarang kamu bekerja sebagai asisten pribadi Bu Nila. Oh, oke. Oke, saya akan ke kantor. Makasih ya infonya. Yes. Oke, gue harus tarik balik omongan gue. Hari ini gue gak apes, hari ini adalah hari keberuntungan gue. Mbak Arsila, tolong jangan masuk ke dalam, Mbak. Mbak kan bukan karyawan di sini lagi. Mbak nggak punya akses keluar masuk di perusahaan ini, Mbak. Kamu harus tahu ya, saya tidak kembali lagi bekerja di perusahaan ini. Saya sekarang adalah personal assistant Ibu Nila, komisaris utama dari perusahaan. Jadi kamu jangan berani macam-macam ngusir saya. Karena kalau kamu kurang ajar sama saya akan laporan kamu ke Bu Nila. Ngerti? Mbak, nggak usah ngarang deh, Mbak. Mbak pikir saya percaya? Ayo, Mbak, silakan keluar. Ayo. Jangan berani-berani ngusir saya ya. Saya laporin beneran kamu ke Bu Nila. Apa yang dikatakan Mbak Arsila itu benar. Dia sekarang menjadi asisten pribadinya Bu Nila. Ini sih. Mbak, maaf ya Mbak, saya nggak sengaja. Gimana sih kerjanya? Buncit banget. Lihat muka saya tau nggak? Awas ya, saya ingetin muka kamu, saya akan laporin kamu ke Bu Nila. Biar kamu dipecat. Maaf Mbak. Maaf, ambil nggak? Nah, Arsila, makin kesini makin seenaknya saja. Kemarin jadi karyawan, bertindak seenaknya. Apalagi sekarang, jadi asisten pribadi Ibu Nila. Iya, Pak.
Apa dia kepikiran sama masalah perceraiannya dengan Ayuna? Apa iya dia masih ragu untuk menceraikan Ayuna? Apakah keputusanku untuk mendukung perceraian mereka sudah tepat? Ayuna kelihatan begitu tulus saat tadi menolong Rafka. Kayaknya udah gak ada harapan lagi buat aku untuk pertahanin rumah tangga dengan Mas Rafka. Mas Rafka dan kedua orang tuanya sangat ingin perceraian ini terjadi secepatnya. Aku harus gimana? Kalau aku pulang ke rumah mama papa, mereka pasti marah. Tapi aku gak punya tempat berlindung selain rumah mama dan papa. Apa aku hubungin Naomi aja ya? Tapi aku juga gak mau kalau dia sampai khawatirin aku. Gimana sih kalau jalan tuh jangan ngelamun dong. Mas, saya minta maaf ya Mas ya. Saya nggak sengaja Mas. Minta maaf, minta maaf. Dengan kamu minta maaf, emang lu kalau saya bisa sembuh? No, teman saya juga luka. Ya ampun, jadi gimana Mas? Saya bisa apa Mas? Kamu harus ganti uang pengobatan saya. Iya Mas, iya Mas. Ini Mas. Hah? 500.000? Kamu pikir dengan 500.000 luka saya bisa sembuh sama teman saya? Ya terus? Berapa Mas? Saya nggak mau tahu. Saya minta 2.500.000. 2.500.000? Mas, jangan mau meras saya kayak gitu ya Mas ya. Enggak Mas, saya nggak bisa bayar 2.500.000 Mas. Saya nggak mau tahu. Minta 2.500.000. Mas, udah ya Mas ya, 500.000 aja Mas. Ya, tolong ya, kan saya juga sama-sama sakit Mas. Saya juga jatuh Mas tadi Mas, diserempet sama kamu. Ya saya nggak mau tahu. Mau kemana? Saya nggak mau tahu, pokoknya Mbak ganti rugi 2.500.000. Enggak, Mas sakit. Tolong! Tolong! Kenapa sih Mas? Mas, lepasin saya enggak? Lepasin Mas. Tolong, aduh sakit. Tolong! Kasar banget lo sama perempuan. Lepasin nggak lu? Lepasin! Bapak. Aduh. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, makasih ya. Makasih banyak udah bantuin saya. Yaudah Mbak, permisi dulu ya. Selamat pagi Bu Nila. Saya hari ini excited banget untuk menjalani hari pertama saya sebagai PA-nya Bu Nila. Pokoknya saya janji saya akan menjadi PA yang sangat bertanggung jawab, baik, bermanfaat buat Bu Nila. Saya janji pokoknya nggak akan Udah ya, nyesel. kamu gak usah banyak ngomong. Tapi buktiin, satu kesalahan aja, saya gak segan-segan untuk pecat kamu. Gue gak akan biarin Bu Nila mencat gue seenaknya.
Kan gue punya kartu asnya dia. Dan gue akan bikin dia gak berkutik. Iya, Bu. Sekarang saya minta tolong sama kamu, buatin link online meeting kita dengan klien penting dari Korea. 15 menit sudah selesai. Paham? Iya, Bu. Gimana caranya bikin online meeting ya? Gak ngerti lagi. Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila. Bahwa kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu. Untuk membicarakan detail perceraian kalian. Mau diantar kemana, Mbak? Aku harus kemana? Saya diantarin ke Cleva Innovation aja Pak, di Jalan Sayap Merak Raya. Baik, Mbak. Pergi. Nah, ini udah. Harusnya dari awal Mas Rafka emang gak perlu perhatian sama aku. Mungkin dengan begitu akan gampang buat aku untuk melepas Mas Rafka dan bercerai sama dia. Jadi aku gak perlu berhutang budi sama dia. Yang udah berkali-kali nyelamatin nyawa aku. Kayaknya aku gak bisa ke kantor dalam keadaan kacau begini. Mungkin besok aja aku ke kantornya. Pak, maaf. Mulai terbalik aja nggak ya? Terus ini mau kemana, Mbak? Ke Jalan Kelopak Anggrek nomor 12 aja, Pak. Baik, Mbak. Arshila, mana link online meetingnya? Ini ya, Bu. Tapi cuma dapat yang 40 menit. Kamu tuh pakai yang prabayar dong. Yang premium. Ternyata kamu tuh cuma banyak ngomong aja ya. Emang kamu tuh nggak kompeten sama sekali. Gimana sih kamu? Arta. Ya, Bu. Nih kamu bantu Arshila bikin link online meeting, ya. Yang premium. Baik, Bu. Sini saya bantu. Maaf ya, Bu. Oh ya. Kok bisa sih karyawan kayak Arshila ini dipilih sama Pak Rafka dan Ibu Nila? Padahal kemampuannya gak ada sama sekali. Sini. Tristan, Kamu ngapain kesini, Trisam? Ada apa? kok kamu nggak ngabarin kita dulu, main masuk aja?
Ada yang mau saya tanyakan ke Om dan Tante. Oh, mau nanya apa ya? Kayaknya sesuatu yang sangat penting banget ya. Sampai kamu nggak sopan ya masuk aja ke rumah Tante dan Om. Oh penting Tante. Oh ya? Oke, apa? Nih, ini maksudnya apa ya? Ini Jadi kemarin Om setega itu sama Ayuna. Om dan Tante setega itu. Ngasih Ayuna kayu manis padahal kalian tahu kalau dia alergi sama kayu manis. Gini, Tante bisa jelaskan bahwa sebenarnya... Sebenarnya tujuan Om sama Tante apa? kamu tenang aja dulu Tristan, tenang aja. Tante jelaskan ya. Tujuan Tante dan Om itu sangat tujuan yang sangat mulia. Karena semua kami lakukan untuk kebaikan Ayuna. Mulia dan kebaikan Ayuna dari mana Tante? Ini sangat membahayakan buat Ayuna. Makasih ya, Pak. Wah, kok tumben ada mobilnya Tristan di sini? Tante tahu nggak? Kalau nggak ada aku di sana, nggak ada orang yang nolongin Ayuna. Dan dia nggak sadarkan diri, dia sesak nafas. Dia bisa meninggal loh. Gini. Om jelasin ya. Om dan Tante tahu kalau pernikahan Ayuna dan Rafka itu sedang tidak baik-baik aja. Jadi Om sengaja memancing alerginya Ayuna untuk kambuh dengan tujuan Rafka biar perhatian lagi sama dia. Nah itu tujuan mulianya. Iya tapi nggak gitu caranya Om. Nggak gitu caranya. Masa iya Ayuna sampai alerginya kambuh, sampai dia tidak sadarkan diri, emang segitunya ya? Mah. Ah. Bener yang diomongin Tristan tadi. Masa iya Ayuna sampai alerginya kambuh, sampai dia tidak sadarkan diri, emang segitunya ya? Mah. Ah. Bener yang diomongin Tristan tadi. Ayuna, Mama bisa jelaskan ke kamu. Sebegitu menyedihkannya aku ya. Sampai Mama dan Papa tega ngelakuin ini ke aku. Ayuna kamu harus lihat ini. Mbak Ayuna, lewat video ini saya mau mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa Mbak Ayuna. Karena saya telah mencampurkan makanan Mbak dengan bumbu kayu manis sehingga menyebabkan Mbak Ayuna terkena alergi makanan. Saya terpaksa melakukan itu atas perintah dari Pak Hendar Mbak Ayuna dan menyebabkan Mbak Ayuna terkena alergi makanan. Tristan,
kamu dengar baik-baik ya. Ini adalah masalah keluarga kami. Ini urusan internal. Jadi kamu nggak usah ikut campur di sini. Lebih baik kamu pulang aja sekarang. Kamu keluar dari sini. Enggak, saya masih mau ngomong sama Ayuna. Nggak ada. Udah kamu keluar ya, kamu keluar ya. Nggak bisa, ini urusan kami. Ini urusan kamu. Tristan, saya masih mau bicara. Tristan. Nggak bisa, udah cukup. Tristan. Ma. Sebentar, kamu pulang aja lah. Sebentar, saya masih mau bicara sama Ayuna. Sebagai sahabatnya Ayuna, saya nggak tega ngeliat dia diginiin. Nah itu kata kuncinya, kalian berdua itu hanya sahabat. Nggak kurang, nggak lebih, dan kamu harus ingat, Om dan Tante itulah orang tuanya Ayuna. Ya semua orang juga tahu kalau Om dan Tante adalah orang tuanya Ayuna. Mas Tris, tolong ya, jangan sampai rasa respect Om ke kamu itu hilang. Om tahu apa yang terbaik buat Ayuna. Kalian hanya sahabat. Gak usah berlebihan di sini. Sekarang kamu pulang. Enggak, saya masih mau bicara. Nggak bisa, udah kamu pulang. Saya mau tolong hormati. Saya sebagai pemilik rumah. Oke. Pulang kamu. Oke, saya pulang. Kamu jangan langsung percaya begitu saja sama Tristan. Ya? Yang dikatakan itu bohong semuanya. Aku nggak nyangka, Ma. Mama dan Papa tega ngelakuin itu ke aku. Kalau benar apa yang dikatakan Tristan tadi, aku bisa aja kehilangan nyawa, Ma. Kamu bilang apa? Kamu bilang Mama sama Papa tega sama kamu. Hei, kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Lupa kamu tuh. Kamu itu sudah merenggut nyawanya Bella. Jadi nyawa dibayar nyawa. Nggak ada masalah ya kan? Bedanya Bella itu tidak kembali lagi ke sini. Sementara kamu masih hidup sampai sekarang. Oke kan? Benar nggak? Ayuna, kamu ngapain sih balik ke sini? Kenapa kamu nggak tinggal di mertua kamu sana? Ngapain kamu pulang? Iya, selalu aja bikin masalah. Ngapain juga pakai kesini? Ada yang harus aku omongin sama Mama dan Papa. Apa-apa? Mau ngomong apa lagi? Kasus lagi di sana? Besok akan ada pertemuan di resto tempat Mas Rafka dan keluarganya melamar aku untuk membahas perceraian kita. Pak Dharma minta aku untuk menandatangani kesepakatan itu. Astaga Ayuna, kamu tuh jadi perempuan kok lembek, pasrah banget. Kamu buat apa pulang kalau masalahnya cuma seperti itu? Lawan, kamu nolak dong, bilang. Nggak mau kamu tanda tangan. Kok pasrah banget sih? Aku udah berusaha, Ma. Aku udah berusaha buat berjuang. Tapi aku nggak bisa berjuang sendirian. Oh ya? Mas Rafka pengen banget cerai sama aku, terus aku harus gimana? Kalau memang kamu berjuang, harusnya kamu tanda tangan di sana, bukan di sini. Ngerti kamu tuh? Tinggal ngomong aja sama Pak Dharma. Saya nggak mau, saya nggak bisa. Bapak duluan yang minta kan, saya menikah dengan anak Bapak. Ya udah begitu dong harusnya, kenapa kamu iya aja tanda tangan? Kamu itu dari dulu Ayuna. Selalu aja ngecewain Papa dan Mama. Kamu nggak pernah sedikit aja bikin kami berdua bahagia. Nggak pernah. Gak ada apa, satu orang pun yang pengen pernikahannya gagal. Semua juga pasti menginginkan pernikahan yang terbaik, tapi Ayuna bisa apa? Betul. Semua orang, termaksud Mama dan Papa kepengennya berhasil. Dan Mama dan Papa tidak mau kalau kamu tuh cerai. Paham? Gak usah ceramain kita berdua deh, Ayuna. Ayo, ikut sini.
Mah, gak usah nanya kemana mah. Gak usah nanya, ikut aja, tinggal ikut. Ayo. Gak usah lawan makanya, ayo. Iya, makin sakit nih, ayo. Ayo, kamu gak boleh ngelawan, nanti sakit tangan kamu, cepetan. Ayo sini. Ma, tolong Ma, jangan. Gak ada tolong. Ayo cepet sini. Sini. Mau kemana, Ma? Cepet sini. Gak usah diam. Ayo sini, cepetan. Masa jangan ngelawan, iya sakit kan? Makanya jangan ngelawan, diam tak? Diam, sini kamu. Mau dibawa kemana, Ma? Mau Gak dibawa usah kemana, nanya, Ma? gak usah nanya kamu tuh. Sini kamu tuh. Diam. Naik, ayo cepetan. Kamu jangan macem-macem ya. Sini. Mama mau dibawa kemana? Mama, cepetan. Gak, Ma, buka pintunya, Ma. Mama. Ngapain sih udah dikunciin segala kayak anak kecil aja, udah buka aja. Jangan. Jangan bukain. Pokoknya Ayuna harus kita kurung di dalam. Jangan sampai dia pergi keluar lalu ketemu sama keluarganya Rafka, itu nggak boleh, Pak. Jangan. Why? Malah papa nanya why. Pusing dengan dia gedor-gedor terus. Iya paham, biarin aja, nanti lama-lama juga diem Pak, kan dia nanti akan capek. Pokoknya Ayuna harus kita kurung. Dia tidak boleh ketemu sama keluarganya Rafka, kita juga nggak boleh. Jangan sampai kita ketemu. Kenapa emang? Ya nggak boleh dong Pak, kita nggak boleh rugi. Kalau sampai rugi kita akan tuntut 50M. Seperti papa bilang. Pinter juga kamu sayang. Kan papa makanya milih mama. Berisik! Diam. Ya. Menurut Papa kelihatannya investor baru ini tertarik untuk kerjasama dengan perusahaan kita. Ya, cukup menjanjikan sih. Kalau menurut kamu gimana, Rafka? Semoga dengan perceraian ini Ayuna nggak perlu lagi kena tekanan batin. Dia nggak perlu lagi ngerasa terbeban buat bisa punya anak dari Rafka. Papa sadar belakangan ini kamu tuh lagi banyak pikiran. Apakah kamu ragu? Ini masalah perceraian dengan Ayuna. Kamu harus kasih tahu Papa. Supaya Papa juga tahu apa yang harus Papa perbuat. Rafka? Ya, kenapa Ayuna? Maksud aku Pak, kenapa Pak? Enggak apa-apa. Apaan sih gua? Bisa-bisanya malah nyebut nama Ayuna gini. Malu-maluin aja. Baru Kilau Nipis, pencuci piring ekstrak tumbuhan. Warnanya serupa sari nipis asli. Efektif angkat semua kotoran. Lembut nggak bikin iritasi. Jika bilasan tertinggal, aku no worry. Tinggalkan yang kimiawi, pilih Kilau Nipis bersih alami. Kenapa Mama tega ngurung aku di sini, Ma?
Padahal aku selama ini udah mencoba untuk jadi anak yang baik dan berbakti sama mama. Nggak mau dimasukin gudang. Dengar. Dengar. Ini hukuman buat kamu karena kamu nilainya jelek, kamu bikin malu. Ngerti? Nggak mau, Ma. Ina nggak mau dikorong, Ma. Kamu harus di sini. Mama. Diam kamu. Diam nggak? Diam nggak? Mama, bukan, Ma. Ina takut, Ma. Ina minta maaf. Ma, please, Ma, buka. Ma. Ina takut, Ma. Tolong, please. Kakak. Kamu ngapain, Dek? Aku mau nemenin kakak di sini. Jangan, kamu jangan di sini. Nanti Mama marah kalau tahu kamu nemenin kakak di sini. Enggak mau, Kak. Bella mau di sini nemenin kakak. Bella mau nemenin kakak bobo di sini. Jangan, Dek. Kamu bobo di kamar aja. Kakak nggak apa-apa kok bobo di sini. Tapi kalau Kak Ayuna sendirian di sini pasti sedih. Tuh buktinya kakak nangis. Kak Ayuna Kak boleh sedih ya, Kak. Ini Bella udah nemenin kakak di sini. Kita main tayangan yuk, Kak. Biar kakak enggak sedih lagi. Ya. Aku bunganya, kupu-kupu, sini dong. Aku kupu-kupunya. Bella, dari dulu kamu selalu ada saat aku lagi sedih. Sekarang kamu udah gak ada lagi. Gak ada yang nemenin aku lagi, Bel. Kamu udah pergi untuk selamanya. Aku kangen kamu, Bel. Well, that's all for today, I guess. Okay, I will get through the whole our discussion today and I will get back as soon as possible. Okay, that would be good. Thank you. With my pleasure. Have a nice day. Arshila, sudah kamu catat kan poin-poinnya? Saya mau secepatnya sudah ada di summary meeting untuk hari ini. Biar secepatnya dibahas oleh tim internal perusahaan kita. Duh, gue gak catat apa-apa lagi. Mana gue gak ngerti Unilam klien yang ngomongin apaan. Arshila. Arshila, kamu tuh kalau ditanya ngomong dong. Kenapa malah bengong aja? Enggak, Bu. Saya nggak bengong. Justru saya dengerin Ibu banget. Saya nggak bengong. Nanti kalau misalnya summary-nya udah selesai baru saya kasih ke Ibu ya. Mana sih?
Mas, boleh bantu jadi nggak sendirian. Aduh. Maaf Marsila, bukannya saya nggak mau bantu nih. Tapi saya juga punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi saya permisi dulu ya. Cara bikin summary gue gak dengerin apa-apa. Mau nulis apa coba gue? Nggak ngerti. Aku harus bisa keluar dari sini. Itu jalan satu-satunya buat aku bisa keluar dari sini. Gimana ya caranya aku bisa naik? Ayo, Ayuna bisa ya. Ayo, Ayuna bisa. Ayo, bisa. Gimana nih? Ada nggak sih contoh summary kayak tadi gitu di internet? Aku kan nggak ngerti bikinnya gimana. Udahlah, ntar gue coba aja. Sengaja gue kerjain. Salah-salah ntar bisa dibenerin. Pak. Maaf ya, Pak, saya nggak lihat, Pak. Pak, saya nggak sengaja. Maaf, saya nggak pernah lihat kamu di sini. Kamu siapa ya? Saya Arsila, Pak. PA barunya Ibu Nila. Oh, kamu PA-nya Ibu Nila. Iya.
Lain kali kalau kamu kerja di sini tolong jangan ceroboh, lebih hati-hati ya. Apalagi kamu bekerja sebagai PA, asisten pribadi. Ya, maaf banget ya Pak. Saya nggak sengaja, maaf Pak. Oke. Kamu ikut aku. Kita harus bicara. Masuk. Tumben? Ngapain lo kesini? Kebetulan lewat, terus gue keinget juga mau jenguk Ayuna. Gue bener-bener khawatir banget sama Ayuna. Takut dia kenapa-napa. Bener deh. Gue malah baru dari rumahnya. Karena tadi gue mau confirm ke Om Hendar dan Tante Meli kenapa mereka kasih bubuk kayu manis ke makanan Ayuna. Sampai Ayuna gue sendiri yang bawa ke IGD. Serius? Ayuna kan alergi kayu manis. Kok nggak bilang gue sih? Terus gimana keadaannya? Dia nggak apa-apa kan? Dia baik-baik aja kan? Dia baik-baik aja kok. Dia aman. Udah di rumah kok. Syukurlah. Oh ya, terus mama papanya bilang apa tuh? Pas lo nanya kenapa mereka sengaja kasih Ayuna kayu manis. Om Hendar, tau gak dia bilang apa? Bah. Mereka bilang alasan mereka kasih bubuk kayu manis ke makanan Ayuna biar Ayuna alergi lagi dan Rafka perhatian sama dia dan mereka gak jadi berantem, gak jadi cerai. Bener-bener stres tuh mau papanya Ayuna. Gak waras, masa cuma biar gak cerai ngebahayain anaknya sendiri? Ngebahayain Ayuna. Lo harus antar gue jenguk Ayuna, ya? Terus gue ketemu lagi sama orang tuanya. Tau nggak, terima kasih, gue gak mau. Gue jujur gue gak terima sama apa yang mereka lakukan ke putrinya sendiri. Jadi kalau gue kesana takutnya gue emosi, udah gue gak mau. Mending gue gak usah kesana. Oh, gimana dong? Nanti gue bisa nggak ya untuk nahan diri untuk nggak ngamuk ke mama papanya Ayuna? Tapi gue juga khawatir sama Ayuna, Tristan. Gimana dong? Telepon aja. Ayuna maksudnya. Iya sih. Iya juga ya. Yaudah deh, coba gue telepon dulu. Gak diangkat. Udah, gue kesana aja deh. Biar bisa lihat sendiri juga keadaan Ayuna kayak gimana. Ya udah, mending lu kesana aja. Ketemu langsung sama Ayuna. Tapi ya tahan-tahan emosi, jangan sampai kenapa-napa. Dan kalau ada apa-apa soal Ayuna, kabarin gue. Ya, oke. Pasti gue kabarin. Cabut ya. Hati-hati. Thank you. Yuk. Sheila, sekarang kamu kasih tahu aku. Kok bisa kamu jadi asisten pribadinya Mama Sambung aku? Karena setahu aku dia nggak sembarangan orang untuk pilih-pilih kayak gini. Ya mungkin aja Bu Lila kasihan sama aku. Karena kemarin aku dipecat, dipermaluin sama supervisor dan HR di kantor ini. Jadi ya karena itu dia jadiin aku PA-nya dia. Mungkin gitu kali ya? Ya mungkin, tapi kan... Nggak usah dipikirin lah. Kan sekarang bagus justru aku bisa kerja lagi di perusahaan ini. Kita bisa bareng-bareng lagi, kita mau diem-diem lagi kayak gini. Ya kan? Ya kan? Iya. Tapi kan Tapi ya udahlah. Sekarang aku mau gimana soal perceraian kamu sama Ayuna? udah hampir beres.
besok harus aku udah tanda tangan surat perceraian aku. Ya doain aja semoga cepet beres ya. Senang banget ya dengernya. Akhirnya. Semoga proses perceraian kamu sama Ayuna lancar. Supaya kita bisa sama-sama lagi. Kamu kenapa sih kok kayak gini? Enggak, aku cuma... aku masih banyak kerjaan. Aku balik dulu ke ruangan aku ya. Oke. Ini kenapa sih? Aduh, itu tadi gimana lagi ya? Terus buru-buru bikin sama ribut Bunila lagi. Kenapa ya aku gatal-gatal? Apa gara-gara debu? Atau tadi ada serangga ya? Aku lapar. Belum makan. Ya Allah, apapun masalahku dengan mama dan papa, bagaimanapun mereka memperlakukan aku selama ini, tolong jangan berikan aku rasa benci setitik pun kepada mereka, ya Allah. Engkau Maha segalanya. Izinkan aku memiliki hati seluas samudra, ya Allah. Semoga aku tetap bisa memaafkan mereka dan mengasihi mereka, ya. Bagaimanapun, mereka sudah membesarkan aku hingga sekarang. Tolong ya Allah. Aduh. Kenapa sih masalahnya jadi momen kayak begini? Pusing gua. Aku boleh tanya nggak, Mas? Rafki itu siapa sih, Mas? Dia saudara kembar aku. Saudara kembar? Oh, kamu punya saudara kembar ya, Mas? Kok kamu nggak pernah cerita, Mas, sama aku? Udahlah, kamu ngapain sih nanya ini? Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila untuk membicarakan detail perceraian kalian. Aku nggak akan maksa kamu untuk mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Karena aku sadar memang pernikahan ini tanpa cinta.
Izinkan aku untuk membantu kamu supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu. Setelah itu kalau kamu mau ceraikan aku. Gak apa-apa. Lagian Ayuna juga naif banget sih. Masa dia nggak sadar pernikahannya sudah berakhir? Dia bahkan sudah menjadi janda tanpa harus cerai. Rafka udah nggak ada. Misi, Pak. Ya. Apa ini? Oh, ini Pak, meeting summary dengan klien yang dari Korea. Yang meeting harusnya Pak Rafka ikutin. Kalau yang ini berkas titipan dari Pak Elgar Tobing. Kamu kirim aja ke rumah saya. Saya nggak mau baca sekarang, nanti saya baca di rumah aja. Udah capek tak? Baik, Pak. Ya. Yaudah. Saya pulang dulu ya. Baik, Pak. Gatal banget ya. Aduh, lapar. Wah. Ma. Mama. Ma. Ma. Papa. Tolong buka pintunya. Tolong, aku lapar. Mama. Sampai kapan aku dikurung kayak gini, Ma?